Assalamualaikum, hai semuanya. Kembali share lagi nih untuk aktivitas dan kegiatan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga di rumah yang sangat sederhana. Apa kabar buat teman-teman semua? Semoga kita itu selalu diberikan kesehatan, selalu dimurahkan rezeki, dan dimanapun berada selalu dilindungi. Amin amin ya robbal alamin. Jadi ini tuh rutinitas aku salah satunya di pagi hari ya teman-teman, kalau di saat hari-hari Pak suami itu berangkat kerja. Jadi salah satu rutinitas pagi itu harus buatin bekal untuk Pak suami dibawa berangkat kerja. Dan biasanya untuk bekal yang aku buatin ini akan dimakan di siang hari sekitar jam 12 atau jam 1-an gitu sama Pak suami. Dan ini tuh juga untuk bekalnya Pak suami nggak yang gimana-gimana ya teman-teman, sangat-sangat simple dan sesuai permintaan Pak suami juga, minta dibuatin bekal sayuran rebus-rebusan aja. Jadi tadi tuh ada sayur bayam, terus itu daun kemangi sama timun, terus nanti tambahannya mau dikasih toge gitu. Dan ini tuh karena airnya udah mendidih, sebelum aku masukin bayam, ini aku mau ambil dulu beberapa sendok air panas yang aku siram ke bumbu instan pecelnya. Itu ala-ala pecelan, sayur pecelan gitu ya teman-teman. Cuman nanti nggak pakai nasi sih, cuman sayur tok aja gitu, karena memang Pak suami itu lagi mengurangi makan nasi. Jadi makanya untuk bekalnya juga pun ini nggak pakai nasi sedikit pun. Jadi bener-bener sayuran semua yang direbus-rebus gitu ya teman-teman yang Pak suami makan. Nah di sini langsung aja untuk sayur bayamnya aku masukin, terus ditunggu sebentar mendidih lagi airnya, baru langsung diangkat untuk si bayamnya nanti. Ya, ada iklan suara cicak ya teman-teman, mohon maaf. Oke, lanjut lagi lah ya. Nah, di sini selagi nunggu bayamnya itu mulai mendidih lagi airnya, di sini juga aku mau ngelunakin si bumbu instan pecelnya ini. Jadi untuk bumbu pecelnya ini aku pakai merek yang Sinti itu ya teman-teman. Jadi tuh bener-bener simple banget gitu ya untuk bumbu pecelnya ini, karena udah jadi. Dan kalau menurut aku sama Pak suami sih nggak perlu ditambah apa-apa lagi gitu ya, udah pas banget untuk rasa si bumbu pecel instannya ini. Udah deh gini aja gitu ya untuk bumbu pecelnya udah jadi. Terus disisihin aja dulu. Dan untuk bayamnya ini jangan kelamaan juga ngerebusnya, nanti kalau kelewatan lunak nggak enak gitu ya teman-teman. Jadi langsung aja untuk bayamnya ini aku angkat. Dan juga ini tuh aku peras-peras gitu untuk airnya, supaya nanti kalau dimasukin ke wadah bekal itu tuh nggak berair gitu untuk si sayurannya. Maksudnya itu airnya nggak terlalu banyak gitu ya teman-teman, karena kan pasti berair lah ya, tapi setidaknya mengurangi gitu, makanya diperas-peras dulu untuk airnya. Nah lanjut, itu tadi aku juga ngerebus toge atau kecambah, tapi ini tuh begitu cemplungin togenya langsung aku matiin apinya, didiamin sebentar di air panas tadi, baru langsung diangkat. Dan lanjut untuk teman makan atau lauknya ya teman-teman, ini tuh simple juga, sesuai request Pak suami juga, cuman minta dibuatin telur dadar tanpa minyak seperti ini. Jadi makanya ini tuh juga untuk ngedadar telurnya harus nggunain teflon yang anti lengket gitu ya teman-teman, karena kan kalau misalnya nggak anti lengket repot ya goreng telur dadar tanpa minyak gitu. Jadi makanya untuk teflon anti lengket ngebantu banget. Nah udah selesai, udah siap. Inilah ya untuk menu bekal Pak suami kerja. Jadi ala-ala pecelan gitu, sayur pecelan. Dan tambahannya juga ini tuh ada telur dadar tanpa minyak, tanpa margarin banget gitu ya teman-teman. Pokoknya keringan aja. Nah, terus lanjut di sini mau langsung aku tata aja ke wadah makannya. Jadi ini tuh emang bener-bener nggak pakai nasi sama sekali ya teman-teman, karena memang Pak suami itu lagi mengurangi makan nasi. Jadi makanya makannya itu sayur-sayuran seperti ini. Pokoknya bisa setiap hari itu 2 kali sehari masak rebus-rebusan seperti ini gitu.
Nah, di sini sebelum sayurannya yang dimasukin, itu tadi aku ada masukin dulu bumbu pecelnya ke dalam kresek gitu. Jadi supaya lebih awet gitu ya. Jadi nanti kalau Pak suami mau makan, baru nanti bumbu pecelnya ini tuh disiram ke sayurannya. Dan lanjut deh untuk dimasukin semua sayur-sayuran yang tadi udah aku masak. Jadi kalau untuk timun sama daun kemangi itu nggak aku masak, mentahan aja, cuman kecambah dan juga si sayur bayam aja ya teman-teman yang aku masak. Udah deh gini aja untuk bekal Pak suami, dan ini tuh dimakan pas di saat jam makan siang nanti. Tinggal ditutup aja ini tuh wadahnya. Terus jangan lupa juga untuk ditambahin sendok untuk alat Pak suami makannya nanti ya teman-teman, karena repot ya kalau nggak dikasih sendok. Apalagi kan itu tadi ada bumbu-bumbu agak berkuah sedikit gitu, jadi harus banget makannya itu ada sendoknya. Nah, oke, lanjut ya teman-teman ke pekerjaan selanjutnya. Ini tuh langsung aja aku cuciin semua peralatan yang tadi aku pakai untuk mempersiapkan bekal Pak suami. Jadi ini tuh nggak terlalu banyak, soalnya juga sebelum siapin bekal Pak suami, aku tuh sebenarnya udah nyuci piring juga ya teman-teman. Jadi hitungannya ini tuh pagi-pagi udah 2 kali nyuci perpiringan, tapi nggak apa-apa daripada numpuk-numpuk banyak gitu kan. Apalagi kalau udah airnya ngalir gini, aku tuh emang semangat buat nyuci perpiringan. Yang penting ada numpuk sedikit, itu langsung aku cuci asal airnya ngalir ya teman-teman. Tapi kalau udah airnya nggak ngalir, nah itulah bisa bikin penyebab cucian piring aku tuh numpuk senumpuk-numpuknya kalau airnya lagi nggak ngalir. Sebenarnya sih kalau pas lagi nggak ngalir air itu ada sih penampungan air gitu ya, air bersih gitu bisa dipakai untuk masak dan juga bisa dipakai untuk nyuci. Tapi terkadang kurang puas gitu ya teman-teman kalau misalnya nyuci piring itu kalau pas airnya itu nggak ngalir gitu kan, airnya nggak mengalir gitu ya, sambil air kayak apa sih ya ngomongnya kok jadi bingung. Maksudnya nyuci piring itu nggak terlalu puas kalau misalnya airnya itu sambil nggak ngalir gitu loh. Jadi makanya suka numpuk, nunggu airnya ngalir dulu baru dicuciin. Tapi kali ini alhamdulillah airnya masih normal-normal aja dan ngalir. Makanya ada cucian piring sedikit numpuk, langsung aku cuciin semua. Oke, lanjut ya teman-teman. Jadi ini tuh aku lanjutin videonya di siang harinya. Nah, ini tuh aku pulang dari menghadiri rapat sekolah gitu di TK-nya Ralin untuk tahun pelajaran baru gitu kan. Jadi alhamdulillah untuk Ralinnya akan naik tingkat gitu ya teman-teman. Kemarin kan TKA, jadi tahun ini dianya akan masuk ke TKB. Jadi menghadiri rapat orang tua sebentar. Terus tadi lanjut juga pas di saat pulang dari menghadiri rapat di sekolah, aku itu bayar air PDAM. Terus lanjut juga untuk beli sedikit sayuran gitu ya, untuk tambahan aja sih ini tuh sayuran gitu. Karena aku udah ngeliat kayak stok bayam itu udah mulai sedikit, jadi ya udah aku beli sayur bayam aja. Terus juga ada tempe 2, terus ada sarden gitu. Dan ini aku tambahan lagi untuk bumbu pecelnya, yaitu bumbu Sinti, merek Sinti. Terus ada jajanan Ralin juga. Dan di awal tadi ya teman-teman, itu aku juga ada beli ayam tepung gitu untuk Ralin makan. Jadi tadi aku juga sempat siapin dulu untuk Ralinnya makan. Baru deh ini tuh aku lanjut untuk ngebongkar belanjaan yang seiprit ini. Tapi walaupun seiprit segini, ini tuh menghabiskan sekitar kurang lebihnya 70 ribuan gitu ya teman-teman sama si ayam tepung Ralin tadi. Jadi bener-bener deh ya, untuk uang 100 ribu di sekarang ini bener-bener nggak ada harganya. Bukan nggak bersyukur gitu ya teman-teman, tapi ya memang kenyataannya seperti itu. Karena memang bahan-bahan dan makanan pokok itu udah pada naik gitu. Jadi makanya kalau bawa 100 ribu ya nggak heran udah gitu kan, kalau dapatnya cuman beberapa macam aja. Apalagi di tempat aku ini kan Kalimantan ya teman-teman, udah pasti kayak terkenalnya itu semua bahan itu harganya lumayan tinggi-tinggi. Dan bukan terkenal juga sih, kadang aku suka ngebandingin sama teman-teman yang di daerah lain, itu tuh kadang jauh banget bedanya dengan harga di
Kalimantan ini. Tapi ya disyukuri dan alhamdulillah walaupun semahal-mahalnya ya masih bisa kebeli gitu ya teman-teman, dan masih bisa tetap dibeli karena memang kebutuhan juga. Nah oke, lanjut, udah selesai untuk nyiangi si sayur bayamnya. Jadi ini tuh lumayan juga ya yang kebuang untuk si sayur bayam karena daunnya yang udah tua dan juga daunnya yang jelek-jelek gitu, nggak bisa banget buat dimakan, jadi mau nggak mau dibuang. Jadi 2 ikat itu dapatnya cuman 1 box tadi, dan kebanyakan yang dibuang ya teman-teman karena memang daunnya yang memang tidak memungkinkan untuk dimasak, jadi ya harus dibuang. Nah ini tuh adalah sisaan sayur bayam yang terdahulu, masih lumayan banyak, kira-kira masih 3 atau 4 kali masak gitu ya. Jadi nanti kalau mau masak ya udah yang terdahulu dulu dimasak, barulah yang sayur bayam yang baru aku siangi tadi. Udah alhamdulillah udah beres, jadi tinggal istirahat aja. Dan juga sampai di sini dulu untuk video sederhana aku kali ini, dan buat teman-teman yang udah nonton dari awal hingga akhir aku ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa juga untuk tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga lonceng notifikasi. Jika ada salah-salah kata dan perbuatan di video mohon dimaafkan. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye.